masyarakat kan apa ya, korban sebenarnya. Korban aja, korban manipulatif anggaran. Misalnya mereka sok-sok diperjuangkan padahal enggak loh. Ya. Oke, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PHTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Kami untuk hari ini lengkap, berkumpul berempat, dan tentu kami berempat juga berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk edisi hari ini, tentunya edisi episode ke-105 tahun keempat, edisi Senin 19 Agustus 2024. Ada saya Rian Nabila dan ada rekan saya Rahmi Malika, Indah Rastika Sari, Siti Aminah. Dan kita berkumpul untuk hari ini dengan tema khusus di HUT, HUT PHTM keempat 20 Agustus 2020, dan alhamdulillah hari ini sudah berusia yang keempat di 20 Agustus 2024. Alhamdulillah sudah 4 tahun perjalanan PHTM dan tema di tahun ini adalah Suara Baro Peng Mbak Lut. Terima kasih penonton sudah. Kita pamit. Sabar. Sudah berapa? Terima kasih banyak. 16.000. Sudah saat ini ya 16.000 penonton, subscriber, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang tetap setia dari tahun 2020. Yang belum subscribe kami masih tunggu, aktifkan notifikasinya dan juga komen-komen yang positif ya, pakai akun yang asli. Ya, jangan yang palsu kalau berani. Tetap di PHTM. Baik, terima kasih. Pamit terus, nggak usah? Oke, untuk temanya yang belum dibahas. Oke, seperti yang disampaikan Indah tadi, suara Mbak Drop Peng Balun. Nah, ini gimana ini? Ada yang mau jelaskan mungkin? Kayaknya ini kan Aceh Tulen. Nah, gimana nih? Maksudnya maksudnya apa nih? apakah berdasarkan hikayat atau Dari mungkin juga redaksi ya, kita tinjau dari segi redaksi dulu. Suara Bakro, jadi suara dari Anda, uang dari saya. Kira-kira seperti itulah penerjemahannya. Sekaya apa sih PHTM? Suara dari itu maknanya positif atau negatif tuh? tergantung yang menafsirkan sekarang. Ya. Tapi kalau kita tafsirkan di tahun-tahun politik seperti ini, bagaimana kira-kira? Coba Bu Mina. Yang biasanya ini kan Biasa duduk di tengah nih. iya, Ya. biasa udah tengah kan, dan Nah. biasanya Oke. Sekarang Anda bagaimana menafsirkannya di tahun politik ini? Di tahun politik ya, sesuai dengan kuis kita hari ini pink ya. Pink, jadi suara Bakdro, Peng Baklun. Jadi kalau di tahun politik itu kan biasanya suara-suara itu kan mudah dibeli nih sekarang. Ya. Ya kan, jadi kalau misalnya ada uang, itu rentan ada suara. Jadi kalau misalnya suara-suaranya nggak datang nih, atau nggak ada suara, berarti nggak ada uang. Jadi maka cari kemari ke PHTM uangnya. Kalau memang nggak mampu misalnya membeli suara ya, cari ke PHTM uangnya. Jadi tinggal gedor pintu kantor PHTM, ada uang di dalam gitu ya. Uang gitu. Jadi suara itu kan sangat menentukan, uang juga menentukan suara. Kita nggak bisa menafikan itu di era menjelang pilkada ya, karena menjadi moto bagi masyarakat juga ya. Napeng nah suara, lagi napeng nah inong, napeng nah inong lagi. Silakan Anda komentar apa yang disampaikan dengan Mina. Betul bukan, minyak betul. Cita kalian untuk bak lapangan menang kan. Iya, tapi memang kalau kita bicara politik, memang politik itu pasti ada kos-kosnya, ada biaya-biaya yang diperlukan ya. Minimal untuk ngopi lah ya, bagi mungkin khususnya buat Anda yang pengalaman sebagai kontestan politik di legislatif yang lalu atau juga ingin mencalonkan di saat ini di pilkada ya. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dan PHTM ada uangnya gitu. Ya, tapi ini Pak, Bang Dean kan juga baru-baru ini juga tentang hal-hal yang serupa ya. Iya. Yang poin di begal itu. Nah, itu mungkin bisa cerita juga kan tentang kos-kos politik lah hari ini kita bilang kan. Cerita itu gimana Bang? Mungkin bisa kita tarik sedikit lah dengan tema kita hari ini. Terima kasih. Nah, berdasarkan narasumber yaitu Prof. Ejang Mariati MKes menyampaikan bahwa di internalnya sistemnya memang seperti itu. Jadi memang ada Dimanapun berarti ya? Tidak. Pada saat itu Prof. Mariati mengatakan bahwa kondisi beliau dengan untuk mendaftar di salah satu pasangan gubernurnya, Mualim ya,
mengatakan bahwa memang ada kos itu untuk kos survei dan juga kos-kos kampanye tahap awal. Jadi masalah jumlah memang sesuai dengan kebutuhan dari partai politik. Terkenal atau tidak itu memang tergantung dari deal-deal di awal. Ya, jadi memang di tahun ini ada konsep seperti itu. Ada uang, ya kita jalan. Nggak ada uang ya nggak bisa jalan gitu. Ya, jadi bisa aja ditendang gitu lah. Tapi itu salah satu contoh yang kita sudah diskusi dengan Prof. Mariyati bahwa memang itu sudah kesepakatan dari Partai Aceh dan juga Partai Gerindra. Dan itu memang ya Prof. Mariyati ya tidak merasa keberatan dengan itu gitu. Dan kesepakatan juga kan? Itu sudah sepakat Iya, dari awal. ada kesepakatan Dan itu. ada uang juga. Nah, yang baru berani membuka informasi itu kan baru pasangan dari Mualim, baru Prof. Mariyati yang menyampaikan itu. Nah, yang lain kan belum nih. Maka kami mengundang Anda, para calon bupati, calon wali kota mungkin di mana saja, karena kan kita YouTube ya. YouTube itu bisa tampil atau bisa Anda tonton di mana saja. Jadi kalau Anda calon bupati Singkil atau calon bupati Aceh Tenggara, silakan saja, kita membuka pintu selebar-lebarnya. Oke, mungkin Rika mungkin ada tanggapan ini terkait tentang living cost dan sebagainya. Living cost lah ya. Living cost Living hidup, kos rumah tinggal ya. Living cost Oke. atau gimana lah? Mungkin sebagai generasi yang lumayan muda aja mungkin Gen Z. Gen Z aja. Iya. Mungkin uang itu berpengaruh ke publikasi sosok calon tersebut ya Bang. Apalagi mungkin kami kan masih muda. Waktu dulu waktu masih kecil orang-orang siapa yang mencalonkan yang sudah terjun duluan ke dunia politik kami kan belum tahu. Jadi kami baru tahu yang sekarang, dan yang kami tahu ya yang paling kencang publikasinya, apakah dia misalnya sering datang ke podcast-podcast seperti di Pehtem, di YouTube, ataupun mungkin ada balihonya di jalan, itu mungkin yang kami kenal. Kan mungkin beda dengan orang-orang yang memang sudah lebih lama dewasa dan mengenal dunia politik tuh, Bang. Berarti dari publikasinya ya. Dari publikasinya, uang itu mungkin lebih ke promosi si calon itu, Pak. Iya. Tapi memang kalau ini bisa ditebak umurnya ya. Kalau saya bilang. Di pemilu tahun 1959, di awal-awal pemilu terbuka pada saat itu, karena mungkin belum ada baliho ya, belum ada sosial media. Jadi mungkin konsep kampanye memang pada saat masa kampanye. Jadi mungkin di televisi mainstream yang dulu, misalnya seperti TVRI atau televisi lainnya yang sudah ada di zaman itu, mungkin itulah salah satu bentuk kampanye, ya silakan di situ. Tentunya untuk menggait simpati masyarakat ketika ada jadwal kampanye misalnya di lapangan, mendatangkan artis, misalnya pelawak atau hikayat-hikayat Aceh. Ya, disitulah masa untuk meyakinkan si calon itu, untuk meyakinkan para pemilih. Nah, mungkin sekarang kenapa mungkin juga butuh uang seperti disampaikan Malika tadi, ya baliho juga mungkin di sosial media. Nah, nanti mungkin Tapi trennya lebih ke sosial media ya. iya. Nah, mungkin Mina atau Ine bisa jawab, bisa tanya langsung dengan owner Pehtem, berapa sekali kalau misalnya mau kampanye di Pehtem. Ada kata-kata berapa? Ada. Jadi gini, kalau misalnya Rate iklan di bawah. ya sekali-sekali iklan kayak di PTM ya kan, jangan datang aja ke sini cuap-cuap tapi iklannya tempat orang. Tapi enggak ya. Ini nggak kadang-kadang gitu nih pejabatnya ya, pejabat publik yang mau datang ke PTM, kasihlah sedikit ke PTM walaupun kami nggak minta, kasih. Ya jangan minta selalu disuarakan gitu kan, tapi kasihlah hadiah, giving sedikit ya kan. Apalagi kita nggak minta memang. Karena memang iya betul. Karena memang kita lebih kepada edukasi kepada masyarakat sebenarnya. Yakin? Iya, yakin. Kok nggak yakin saya? Salah satu tujuannya. Salah satu sih. Ada tujuan lain lagi. Atau Enggak, tujuan ada 7. apa tuh? Yaitu Oke, faktor salah satunya personal. tadi. Salah satu. Jangan ditanya Ada apa. 6 yang lainnya. Oh, 6 yang lainnya lebih banyak apa? Berantem. Ya. Serius nggak sih PTM nih? Kok makin 4 tahun makin nggak serius tuh tengok nih Bang. Serius, Serius ngapain? cukup serius, dan kalau menurut saya ini memang banyak sekali target-target menurut saya ini. Ada beberapa narasumber yang memang ketika kita ajak untuk berbicara di sini, untuk mengkonfirmasi, untuk mengklarifikasi, banyak juga yang menolak. Ya, apapun itu alasannya, tidak disebutkan juga ada, yang menyebutkan juga ada. Mungkin karena belum siap untuk berbicara atau masih butuh klarifikasi lebih panjang lagi. Oke. Kalau tadi kita bicara, Bang Rian bilang itu tentang kos politik di promosi Ya. dan juga
billboard dan sebagainya ya. Tapi kan tidak hanya itu kalau kita bicara kos-kos politik hari ini. Seperti tadi Prof yang kemudian itu sudah kesepakatan kemudian. Terus tadi ya kalau di Pehten itu panggung juga, itu bagian dari promosi. Tapi kan ada lain yang kemudian peng balun, artinya ke masyarakat juga hari ini konteksnya seperti itu juga kan kalau kita lihat kan. Jadi banyak kemudian uang ini banyak, ya itu tadi kenapa kosnya mahal ya karena tadi pintu-pintunya banyak yang harus dilewati untuk itu saya pikir. Jadi tidak cuma hanya promosi tapi juga ke masyarakat juga ya kan. Terus juga misalkan nanti tadi kesepakatan dengan partai. Jadi bicara politik memang this cost gitu, dan costnya kalau hari ini gimana, Bu Mina? Ya sama gitulah Kak Indah ya, masalah karena kalau masalah uang itu udah menjadi rahasia umum ya Mbak Rian, apalagi di ajang pilkada gitu. Kadang-kadang di setting ya, ini ada agenda setting misalnya seolah misalnya anggota dewan, eksekutif, legislatif seolah memperjuangkan hak-hak rakyat, padahal nih uangnya cicip-cicip untuk kampanye gitu. Nah ini ada indikasi-indikasi seolah memang kalau dari beberapa narasumber di PHTM itu ada beberapa yang misalnya dapat saya simpulkan nih Bang Rian, itu menarik bahwa sebenarnya mereka itu membuat drama sih sebenarnya. Drama pada ujung-ujung setting drama. Iya, di setting dramanya. Jadi ujung-ujungnya tuh bagaimana mereka itu mengayakan elit politik mereka. Contoh gini, orang partai nih ya, misalnya partai. Tadi katanya kalau misalnya kan harus ada store partai, ketua partai lah dan sebagainya. Nanti ketika dia menjabat sebagai gubernur, itu kan harus dibayar lagi, ya kan? No freelance, nggak ada yang makan siang gratis kan? Jadi sekarang kan udah fenomenanya seperti itu. Artinya politik balas jasa. Jadi ketika ada uang yang diambil dari partai kah, dari independen kah dan sebagainya, pasti akan dibayar ketika dia menjabat sebagai wali kota kah, bupati kah, gubernur kah. Itu is true, it happen sekarang gitu. Bisa jadi nggak? Masyarakat dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Masyarakat dapat sampahnya aja. Makanya banyak target-target program pemerintah itu nggak pernah tepat sasaran kalau kita lihat kan. Nah itu pentingnya kita merubah mindset masyarakat. Bisa nggak masyarakat itu untuk tidak berpolitik uang, dibeli atau membeli. Nah itu bisa nggak? Itu tugas berat sebenarnya. Jadi untuk katakan no money politik agak susah memang. Karena ketika kita butuh keyakinan dari seorang calon, keyakinan yang seperti apa? Ya, oke, mungkin karena ketampanan misalnya, atau karena kecantikan, atau mungkin karena dia pintar. Pembuktian dia pintar itu bagaimana? Kan nggak ada. Kalau bahasa Mina sering menyebutkan indikator. Kenapa saya, Bang? Nah itu seperti apa? Kondisi-kondisi seperti itu dalam politik seperti apa? Kalau memang kita sudah sepakat, masyarakat sudah merubah budaya dan konsepnya, ya sudah, kita sepakati aja. Politik adalah uang. Selesai, nggak perlu ada pemilu. Kan kebodohan itu kan skema juga dari pejabat elitnya. Kebodohan itu juga skema. Contoh gini, pejabat elit itu nggak suka tuh masyarakatnya pintar-pintar. Karena orang pintar, kelas menengah ke atas itu tidak akan pernah, dia jarang ya, berapa persentase cuman karena uang. Tapi coba yang menengah ke bawah dikasih 100.000 juga udah oke. Uang itu targetnya. Uang mulai perlu dari pusat sampai daerah kan itu targetnya orang-orang bawah pemilihnya. Maksudnya begini, uang untuk kampanye misalnya di billboard, di baliho. Misalnya ketika ada panggung rakyat, mengundang artis misalnya dari ibu kota, atau mengundang penyanyi-penyanyi lokal yang juga memang kita istilahnya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan misalnya. Nah itu oke kalau menurut saya. Tapi ketika sudah ada namanya serangan fajar, nah itu yang perlu kita rubah konsepnya. Seorang calon pemimpin atau seorang calon gubernur, bupati, wali kota, dia perlu uang banyak. Bayangkan gubernur harus keliling 23 kabupaten kota. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang Rian, karena kan gini, Kok masyarakat kok tegang. Gak jadi bercanda kita ya. Kayak yang saya sampaikan tadi juga, jadi misalkan ke masyarakat, misalnya kampanye itu, misalkan satu calon duduk ke kampung A, otomatis kan dia harus memfasilitasi ya, paling tidak ya apa makanan, itu kan. Tapi yang tadi, poin haramnya itu adalah ketika serangan fajar itu. Tapi itu tuh happen ya, itu terjadi ya. Itu terjadi tidak? Ya terjadilah hampir semua partai serangan fajar itu. Yang nggak cukup uang ya udah
Selesai lah. Iya, maka jadi kalau memang kita punya calon, misalnya kita punya idola, yakinkan dia bersama dengan orang-orang yang kaya. Berarti begitu? Gimana, Malika? Enggak, maksudnya pandangan. Bergeser ke sini dia, anginnya bergeser ke sini. Serius nih ya. Enggak, karena pembahasannya adalah Pengdro di tahun politik seperti ini. Ya. Yang terpilih DPR di legislatif kemarin belum dilantik lagi. Ya, akan dilantik dan akan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Ya. Berarti masih hangat lah tahun politiknya. Nah, itu seperti apa? Dan si tahun politik memang Bang. Ke depan kan pilkada kan. Iya. Ini masih 2024 ini masih bergejolak sekali. Cina pegang lah masyarakat Malika. Cina pegang masyarakat ni membuka hati, pikiran, masalah. Aji jelaskan. Jelaskan. Masalahnya ni hanya 7 leh. Gara-gara utang 7 leh PTM. Mungkin kayak yang udah disampaikan sama kakak-kakak dan Bang Rian tadi, kalau misalnya memang itu kan sudah mendarah daging sebenarnya money politik itu dan sudah diwajarkan. Jadi kalau misalnya Wajar kurang ajar ya. walaupun kurang ajar tapi diwajarkan. Jadi kalau misalnya memang mau dihilangkan ya dari perilaku masyarakatnya sendiri, tergantung kitanya, dan kita pun nggak bisa langsung berharap semua orang untuk melakukan hal yang serupa. Jadi dimulai dari lingkungan diri kita sendiri dulu, kemudian keluarga kita, dan terus-terusnya itu akan mengikuti, apalagi khususnya untuk generasi muda. Mungkin ada orang tuanya yang masih berpikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya bisa kita bilang nih Bang sama Kak, kalau misalnya simbiosis mutualisme kan uang itu nggak kita minta kalau berdasarkan pajak. Jadi ambil uangnya, tapi pilih tetap sesuai dengan Nggak bisa, sekarang ada ancaman-ancaman. Oh, ada ancaman Iya. berarti ya. Kirain cuma dikasih terus Jarang seperti itu, pasti dikenal ya, karena memang ada penanggung jawabnya biasanya. Iya. Jadi datanya by name by address. Ya, Jadi kalau di Indonesia tuh memang sistemnya udah error banget sih. Mulai dari sistem pendidikan, politik, semua udah error banget. Ya. Makanya ada kata-kata istilahnya menarik nih. Ikan itu selalu busuk dari kepalanya. Jadi yang kepalanya paling besar di siapa? Coba. Jangan dijawab di PTM, nanti kenapa? kalau kepiting gimana? Kepiting gimana? Kalau kepiting gimana? Kalau kepiting, Yang busuk siapa duluan? yang busuk, coba tengok. Belakangnya itu kan keras. Ya. Bagian atas tuh penguasanya. Jadi masyarakat kan apa ya, korban sebenarnya, korban aja, korban manipulatif anggaran. Misalnya mereka sok-sok diperjuangkan padahal enggak loh, realitanya mereka memperjuangkan hak-hak mereka sendiri gitu. Itu happen. Jadi masyarakat itu harus membuka hati dan pikiran bahwa di masa-masa pilkada ataupun pemilu yang sudah kita berlalu kan itu menjadi apa ya, contoh yang erat banget gitu. Bagaimana sistem itu udah membuat bangsa kita jadi error. Contoh sekarang yang udah dihack data dan sebagainya, itu tandanya udah error. Jangan Capek masuk yang berkah. Iya, udah sampai masuk Pengalaman tuh. Ya itu error. Bukan itu apa error? Iya. Error banget. Errornya sampai astagfirullah gitu loh. Pengen pindah ke luar negeri nggak jadi-jadi. Karena yang paling penting lagi nyokan. Jadi memang menyoda bandingkan orang tuh belum ayam goreng, sebenarnya belum tuh ayam goreng. Jadi menyoda terima pengen dari pasangan calon atau siapapun yang naik menjadi pilkada. Lagi ada untuk kerepeng di matang tioro. Kayak gitulah kalau kita analogikan selama 5 tahun ya. Jadi sehari itu kalau kita beli hanya openg atau warteg rebeng kan, itu dibagi 5 tahun ya merupakan kerepeng di matang. Tioro kerepeng, baju kerepeng. Jadi coba kita dari kita dulu sih, dari masyarakat ini dari kita dulu, karena pelan-pelan mungkin ya harapan positif dia adalah ketika mulai dari kita bisa menolak dalam artian nyopu ya. Jadi tapi kita kawal setelah itu. Kita kawal dan itu tadi itu perlu kebersamaan. Itu perlu kesadaran ya. Komunal dan sama-sama. Dan lagi PTN juga menjadi ruang untuk itu kan. Betul. Oh, kita. PTM-nya sang ke ruang kenyang, ruang ke depan. Ya betul pun ya PTM-nya gimana Bang Marian? Kalau saya bahasannya, kalau saya kemarin bahasannya tentang posyandu. Kalau saya, jadi kalau yang memang indikator-indikator memang khusus Minang. Tema PTN sering dicurigai. Itu hanya kejamnya kepegah ikan, kebetul itu kan? Betul puhan. Silakan komentar pemirsa. Jangan buat like, komen, subscribe. Nyoba tanya, gimana makin pedon narasumber PTN makin agak-agak lain betul. Menurut Dana kibat?
apa ciri-ciri narasumber PTM? Sesuai kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Sesuai dengan apa yang viral, apa yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi kalau kita kasih contoh misalnya ketika Mina itu bukan sebagai host PT, Mina hanya sebagai penonton. Apa yang Mina butuhkan? Nah, kalau memang contohnya seperti kemarin ketika saya masih penasaran bagaimana Nurul Akmal apakah mendapatkan medali atau tidak gitu. Saya masih fokus mencari informasi itu dengan lengkap. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya, informasi ya. Tuntas nggak di PTM kira-kira? Seperti tagline-nya saja, kamu baca-baca. Jadi kan, iya, sedang juga saya. Itu bagus serius. Nama PTM. Ini makin Iya. di PTM. Jadi kalau kadang-kadang pun kalau kita membahas misalnya isu satu calon gubernur misalnya, sampai 3 episode di hari Senin, Kamis, Senin lagi, itu juga pasti orang akan bosan. Jadi variatif dan kamu bersyukur, jadi bersyukur. Siapa tahu di tahun keempat ini nanti ada konten memasak misalnya di PTM. Ini udah ada kue, Bang Rian kan, Kak Indah dan Malika. Kemarin itu maksudnya kan PTM yang katanya kerap sekali menyerang sebelah pihak gitu. Tapi pengen banget nih di ulang tahun PTM yang keempat itu yang diserang-serang, contohnya PJ Gubernur itu datang ke PTM gitu kan. Misalnya. Kenapa bukan host yang serang tapi narasumbernya. Tapi buktikan datang ke PTM misalnya kayak Muzakir Manap, kemudian Pak PJ Gubernur Aceh Pak Bustami dan sebagainya yang sering diserang datanglah ke PTM ya kan, biar ada tanda kutip bahwa calon-calon gubernur Aceh ini anti kritik ya nggak sih? Walaupun mungkin YouTube belum jadi salah satu produk jurnalistik mungkin ya. Nah, ini gejala. Nah, itu enggak maksudnya. Itulah kita perlu menyediakan tempat. PT membuka untuk itu. Sekarang bagaimana? Mau atau tidak? Bukan berarti PT tidak mau. Lepakan itu ke pejabat eksekutif legislatifnya ilake pertanyaan. Lepakan ya tak ke PT. Allah, narasumber hana payah najok pertanyaan. Mantukan sesuai dengan tanggapan respon daripada narasumber. Dan awak kamu host last minute. last menit hijau bos ya. Pos 2 PTM dia 5 menit hijau tema. Persiapannya Beda ya, jujur apa nanti? PTM tempat berpikir cepat, bertindak cepat, berbicara tepat. Nah, Bang. Iya. Misalnya tepat mengkelidahan juga, Bah. Nah, itu salah satu bahwa itu PTM ini produknya edukasi. Ya kan? Ya, edukasi. Jadi maksudnya ada education ya dan memberi kasih gitu ya. Setelah itu terima kasih. Gitu. Terima kasih netizen sudah membuli kami gitu ya. Terima kasih pastinya kami terima kasih ya. Dia mendukung lah, paling tidak walaupun apapun lah komentarnya. Aduh gitu ya. Di YouTube itu kan macam-macam ya. Macam-macam ngebully host, ngebully narasumber macam-macam. Yang ngebully bos PTM yang paling aman. Bos PTM di balik kamera yang paling aman. Hana ngebully pekan kai pajang bak baliho raya kedai bak Lambaru. Suara bak ronteng bak. Sangka lagi letak peng padahal tema bacu-bacu. Nggak, tapi itulah kalau kita membahas dengan detail kan nggak cukup ya 30 menit atau 60 menit kita nggak cukup. Ya kan? Jadi makanya kita pun host dituntut harus bisa membawa dialog itu dengan baik tentunya. Kalaupun memang menguasai, mungkin tidak menguasai sepenuhnya. Hana, host dituntut bangai no. Di PTM host kan dituntut cara enggak. Dituntut pebangai drama. Tapi host PTM cara pun bangai. Homci masalahnya menilai kan. Bisa kali tak pegang lagi biar bully lah biasa mentok. Kan dibully kan ikan menan. Lo kan aku kan nanti komentar kadang-kadang cuma. Tapi ada ya. Ada. Gak apa-apa biasa tuh. Tapi ya aman. Enggak aman. Pertama-tama aja mau mundur. Sekarang udah biasa. Sekarang mau mundur juga. Jadi enggak, ini ngomong-ngomong masalah bully, masalah kritikan, Malika kira-kira ada yang membuli, yang mengkritik sebagai newcomer di sini? Udah setahun Malika di sini? Udah 6 bulan? 6 bulan pun kayak hampir lah. Hampir 6 bulan, oke.
Jadi masih lembut-lembut ya. lembut. Mungkin karena cara bicara pun belum bisa setajam Kak Mina misalnya. Jadi Kak Mina mulutnya cuma tajam. belum berani menyerang narasumber. Belajar lagi nanti ya. Tapi sebenarnya bukan menyerang ya, karena memang itu tuntutan. Hai lu ke misi narasumber dua mula hawa tak lu jambak nah. Hawa hati. Sabar, bukan ke pemirsa sabar. Padahal tanya anak sabar. Rasanya emosi Jadi istilahnya itu jaga image juga lah ya. Jaga image depan kamera. Suaranya harus lembut-lembut. kedengeran lagi. Kan anak kedengeran, hanya jok mik badan. Bak tengah ada jok mik. Beoi editor, beoi tar. Oke, sementara itu saja dulu kita buka. Kadit tuh karena mik kepiting. Bandian, kita berdoa dulu. Oh ya, Barian berdoa. pimpin lah Barian. Jangan pimpin langsung aja. Jangan langsung aja. Baik pemirsa, semoga saja ini menjadi sebuah keberkahan. Menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua, dan semoga saja PHTM senang atau tidak senang, semoga juga bisa menjadi inspirasi pemirsa di rumah bahwa kita di sini ingin memberikan edukasi. Silakan Anda menilai apakah itu positif atau negatif. Kita nggak pernah menyerang seseorang, kita bukan senang atau tidak senang dengan seseorang, tapi memang sesuai kebutuhan, sesuai tuntutan yang terjadi saat itu adalah seperti itu. Dan kinerja ya, kita bukan personal, kita nggak sentuh ke personalnya, ke pribadinya tidak, tapi kinerjanya atau apa yang sedang dilakukan dengan tugas-tugasnya. Oke, dan kita juga minta maaf ya kepada narasumber-narasumber yang udah naik tensi gara-gara PHTM. Kita minta maaf, betul-betul. Memang bukan kita host Kak ya, kita host cuma nanya ya, narasumber tuh banyak dosa. Hostnya kan cuma nanya. Iya. Yang klarifikasi narasumber. Jadi jangan ada sakit hati lah di antara kita ya. Jangan gara-gara ini masuk film Indosiar pula lagi. Jangan ada mie kepiting ya. Ya, jangan ada mie kepiting. Dan yakinlah bahwa tidak semua host PHTM tajam. Jangan gitu lah. Tapi nggak, memang itu dia. Jadi memang udah ada side-side-nya masing-masing. Iya. Nah, jadi kalau Bang Rian dia pada edukatif kan. Nah, kayak gitu. Kalau ini indikator. Jadi kan Baik, sudah cukup, selesai. Oke. Terima kasih banyak. Hanapu. Jadi terima kasih banyak rekan PHTM pastinya. Kami masih tunggu subscribe-nya, komentar-komentar yang apapun itulah, tapi kami berharap positif ya dengan akun yang asli, dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi PHTM selanjutnya. Baik, kami berempat pamit. Terima kasih. Saya Rian. Saya Ika. Saya Indah. Saya Mina. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Karena ke koh, kue kiban cara. Koh, koh. Oh, tunggu Potong dulu. Tadi udah ini dulu. Belum, ini masih di kamera nih. Pemirsa PHTM masih nonton kan? Oke. Masih. Ini mentang nonton. Kue dulu lah, bisa openingnya kue dulu. Ini ada kue nih rekan. Nah, ini ada ini kue. Dan makin tahun makin kecil saja. Kita berharap insya Allah tahun kelima besar dia nanti. Wajar lah Kak. Kan Aceh masih profesi termiskin. Jadi miskinkan diri dulu ya. Tapi harus positif. Tajam ya kan? Nah, jadi sudah jelas. Nah, memang itu Setajam dia. pisaunya. Setajam. Alhamdulillah. Ya, nyo artigi kan kuehnya pekan ubud. Nepu ubud bacut peng-peng untuk pilkada. Ubu pewek warga pilkada. Penepe sogok masuk jibek lekat. Uang yang dibutuhkan ya silahkan. Tapi uang yang lain itu dia. Cileku minyak mameh kan, mameh pilkadanya. Sama Sin. Oke. Terima kasih. Sudah ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.